gara-gara mereka seperti itu, akhirnya mereka berantem. Nah, selama mereka berantem, ini mereka nggak ada komunikasi sama sekali. Dia coba chat tapi nggak dibalas, dia coba telepon tapi nggak diangkat. Akhirnya tahu nggak gimana? Dia Gimana beli gimana? pisau, dia beli pisau silet, dia beli betadine, dan dia beli lidocaine. Buat yang belum Hah? tahu, Apa itu? lidocaine itu obat anestesi lokal tuh. Jadi dia anestesi tangannya. Halo. Halo. Wah, asik. Welcome back. Come back to the club. Kedengeran nggak guys soundnya? Kekecilan ya? Gue denger bagus sih, Sir. Nggak ada masalah. Kalau teman-teman gimana nih? Kekecilan ya kayaknya. Mungkin Is sih. it? What do you think about this one? Okay, there you go. So guys, selamat siang. Oh belum. Good evening, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di On The Wave, talking about what's current. Bersama saya host kalian malam ini Serenity dan co-host saya malam ini Nevermore. Asik, itu salamnya udah banyak banget tuh dari si Seria. Seperti biasa. Lu kalau ngasih salam kok banyak banget sih, Sir? to be inclusive biar semuanya tahu salamnya, biar semuanya masuk. Oke Asik. gitu ya. Merangkul semua gitu ya. Bineka Tunggal Ika, Oke. Indonesia we must be diverse. Jadi gimana Oke. Nevermore? Topik malam ini, tonight's topic, what's it gonna be about? Bakal apa nih? Oke, jadi malam ini kita bahas suatu topik yang ini sebenarnya lanjutan dari topik yang 2 minggu yang dulu mungkin saya kalau nggak salah ya. Atau 3 minggu yang dulu ya. Apa Iya tuh? sih. Dulu kita kan What is it? bahas tentang relationship. Nah, sekarang kita bahas tentang toxic relationship-nya. Waduh, toxic relationship. Apa aja yang bakal kita bahas mengenai toxic relationship? What's it gonna be? Jadi yang kita bahas dari toxic relationship ini yaitu satu seperti sifat-sifat apa aja sih dari pasangan lu atau dari seorang pasangan dalam satu hubungan, di mana nanti ada sekitar 8 sifat kalau nggak salah ya saya. Iya, 8 Betul. sifat gitu. Kemudian juga ada yang kedua, di mana itu topik yang kedua yang akan kita bahas adalah kenapa sih lu itu bisa bertahan di hubungan yang seperti itu gitu. Kok bisa terjebak? Apa sih penyebabnya gitu. Dan topik yang ketiga nanti kita bahas adalah gimana cara memperbaiki dari toxic relationship tersebut. Apa sih langkah-langkah yang bisa lo lakuin? Itu semua bakal kita bahas malam ini. Betul sekali. Dan for our international listeners, basically what Nevermore said was we're gonna talk about the toxic relationship. The first one is gonna be what is toxic relationship. The second topic we're going to talk about why do people still stay in a toxic relationship, and lastly we're gonna try and help you to fix or get out of that toxic relationship. Jadi gimana tuh guys? Mantap nggak? Keluar dari toxic relationship. Jadi apapun tentang toxic relationship. Jadi kita bakal masuk ke topik pertama aja di Nevermore. Jadi apa sih? Kenapa? Sebelum masuk Nevermore, kenapa? Sebelum masuk ke jenis-jenis orang tadi, kita jelasin dulu apa sih itu toxic relationship gitu kan. Jadi apa sih toxic relationship itu? What is it? Gini, kalau menurut gue ya, kalau ngomong tentang toxic relationship, itu kayak, lu tau nggak hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun gitu? Nah, gimana perilaku ini? Perilaku beracun. Tanda kutip, bukan berarti lu beracun gitu kan. Gimana perilaku beracun ini bisa merusak fisik, satu fisik, kedua ataupun mental lu, atau / emosional lu, baik untuk diri lu sendiri atau untuk pasangan lu. Jadi perilaku beracun yang merusak fisik ataupun emosional diri sendiri atau pasangan. Betul banget. Iya, so betul basically, banget. what toxic relationship is
It is a relationship that has toxic characteristics. Apa sih perilaku? Personality? Sifat apa Behavior. sih bahasa Behavior. Behavior, that's right. Toxic behavior that can potentially ruins you physically or emotionally. Jadi bisa ngerusak kamu secara emosional atau secara fisik, or your partner physically or emotionally gitu guys. Jadi toxic relationship itu gimana sih? Why do people start getting into toxic relationship? Kenapa orang tiba-tiba bisa masuk ke toxic relationship? Kenapa ya? Kalau menurut lu, kok bisa kayak gitu sih, Sir? Atau mungkin teman-teman ini yang berdasarkan pengalamannya kan? Atau menurut pemikirannya, kenapa sih orang tiba-tiba bisa jatuh ke suatu hubungan yang toksik banget? Kenapa tuh? Ayo. Ini ada yang Raihan bilang pasangan yang berbisa. No Raihan. Ular. It's not like that. They're not snakes with venoms. No. Karena nafsu? Oke. Oh, bisa sih. Waduh, can be Bisa sih. because of lust. Bisa jadi karena kalau aku sih ya, janji-janji manis, Aduh. sweet nothings, empty promises. Yang awalnya, aku sayang kamu banget ya, terus kayak treat you like a princess, tapi waktu udah jadian, ambiar. Once you're in that relationship, it's all gone. It's all just a facade. Semua itu hanya kebohongan, hanya topeng guys. Aduh. Kalian krokodil, buaya darat dong. Bener juga sih, bisa jadi. Gimana menurut kamu, Nevermore? Kalau menurut gua ya penyebab kita bisa terjebak di toxic relationship, satu pasti menurut gua ego sih. Ego. Karena semua Ada itu apa berawal dengan dari ego nanti. Iya. Karena kalau berdasarkan dari pengalaman gue yang dulu gitu ya, toxic itu terjadi satu karena ada seseorang yang merasa egonya lebih besar dan pasangannya itu nggak terlalu dia pentingin gitu egonya gitu, sehingga mungkin ini seperti gimana ya, kayak nggak ada keseimbangan gitu di hubungan tersebut. Egonya kayak gimana? Kayak gimana contohnya tuh? Contohnya satu egonya gini, misalnya gini, lu lagi nongkrong nih sama teman-teman lu kan, lagi jalan gitu. Anggaplah kalau misalnya di temen lu ini ada cewek dan ada cowok. Nah terus cowoknya ngomong, misalnya cowok lu ngomong kan, kamu di mana nih? Ini aku sama temanku lagi nongkrong. Oh itu ya, kamu sama aku selalu nggak bisa. Kalau sama teman kamu selalu kamu gitu. Padahal emang lu sama dia emang juga sering ngelakuin hal yang bersama-sama gitu, wasting time together gitu. Cuma dia nggak bisa melihat lu sama orang lain. Contohnya ego seperti itu. Basically his ego that he is the most important. Ya. Jadi si Elina Banyak tanya, sih. Elina tanya, is that toxic relationship? For example, if I tell someone that I love him, he slapped my cheek. Of course, dude, that's physical abuse. That's beyond toxic, baby. Iya sih. That's physical abuse. Itu physical abuse loh guys ya. Iya. Itu udah parah guys. Itu bisa dilaporin. You can like if you have documentations about it, you can call the police and he can get arrested according to your country's law though. So I don't know about it. But if it's abuse, people can get jailed, man. If you have proof. Nanti gua ada contoh nanti dari teman gua yang udah curhat gitu tentang gimana mereka di abuse sama pacar-pacarnya. Ada sih beberapa cerita sih, asik sih. Teman-teman juga nanti kalau ada yang mau curhat atau cerita tentang itu bisa kasih ke aku atau ke Sharon, bisa kita buat anonim sih. Asik sih, asik. Nara bilang abusive secara mental dan fisik kan masuk ke toxic relationship juga. Nah Nara, menurut aku kalau abuse secara mental dan fisik itu next levelnya toxic relationship. So abuse is like the next level of toxic relationship. So let's start. Jadi gini nih, ada 8 jenis manusia toxic. Jadi silakan ngaca ya guys. Kalau kamu orang yang seperti ini atau sedang menjalani hubungan dengan orang seperti ini. Menurut Healthscope, inilah manusia-manusia toxic dalam relationship. So basically there's 8 kinds of toxic humans, toxic individuals. So reflect on yourself based on this 8
characteristics according to Healthscope ya guys. Jadi yang nomor 1, Apa deprecator tuh? or belittler, yaitu orang yang suka merendahkan orang lain, somebody who looks down on others. Jadi manusia atau individual racun ini akan selalu merendahkan kamu bahkan di depan umum. Meskipun kamu nyuruh dia untuk stop, berhenti, enough, dia akan tetap ngejek kamu. Kamu terus bilang, ih gitu aja kok ngambek sih, nggak bisa diajak bercanda ya. Nah, dia bakal bilang kayak gitu. Masalahnya mereka itu nggak bercanda, Nevermore. Mereka mau ngontrol kalian dan mau semua keputusan itu di tangan dia. Lama-lama kalau kalian sama si manusia ini, otak kalian bakal berhenti jalan untuk memilih hal yang logis. Dia bakal sering bilang, "You're lucky to be with me. Nobody wants to be with you. Kamu beruntung sama aku. Gak ada yang mau sama kamu. It will ruin your self-confidence." Itu bakal merusak kepedean kalian dia. Dan kalian bakal terus sama dia because you have low confidence and feel like nobody wants to be with you. Jadi kalian ngerasa gak ada yang mau sama kamu. So this person looks down on you. Nah, Ya nggak gue sih? jadi mikir nih, Sir. Kenapa sih ketika lu mau ngejalanin suatu hubungan dengan pasangan lu, kok malah ada salah satu pihak yang merendahin? Kan aneh gitu ya, Mau kalau menurut ngontrol. lu. Mereka tuh Ya, mengatur hidup karena kamu. menurut They gua wanna control your dia life. itu lebih superior gitu dibandingkan pasangannya. Menurut dia mungkin dari tingkat seperti pendidikan atau tingkat ekonomi dan faktor-faktor yang lainnya yang ngerasa kayak gue ini lebih superior daripada dia gitu. Jadi gue ini ya nggak apa-apa aja gitu untuk kerjaan dia karena memang gak cocok sama seperti itu. Padahal nggak baik loh guys, nggak baik banget gitu. Padahal itu kan orang yang lu pilih gitu, orang yang kita pilih sebagai pasangan kita. Masa kita Betul rendahin banget sih tuh. di depan orang lain tuh. Yang di bangku Jelek banget SMP gitu. pintar 5. Terus yang kedua gimana, Nevermore? Yang kedua itu ada bad temper atau bahasa Indonesia itu si pemarah. Kalau si pemarah ini suka banget kontrol kalian dengan mengintimidasi atau dengan amarah mereka. Control Nah, you with intimidation, alright? ya. Terus Nah, kadang juga mereka temper mereka ini biasanya tuh unpredictable banget gitu. nggak Lu nggak bisa bisa tahu kapan dia nggak bakal tahu marah. kapan ya. Mhm, mhm. Unpredictable temper, so you have to walk on eggshells, ya nggak sih? Iya, betul banget. Nah, dan juga Harus gini, karena dia selalu unpredictable, lu juga karena udah tahu sifat dia seperti itu, lu mulai membangun suatu pemikiran untuk lebih berhati-hati gitu. Dirinya Iya. bicara sama mereka gitu. biar gak gampang marah. So walking on eggshells just to talk to this person. Terus Dan gimana? juga biasanya nih kalau orang yang seperti ini tuh, yang bad temper nih, biasanya dia ini awalnya itu terlihat baik, kemudian santai depan orang. Namun akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya dia udah ngerasa gue fokusnya marah aja deh sama dia. Ini dia tuh bakal nyalahin kamu terus atas kemarahannya, bayangin tuh. This is exactly Dan mereka what juga I was talking about. Iya, dan mereka tuh dan mereka juga nggak bakal tanggung jawab atas kesalahan mereka loh. Jadi semua angernya itu keluar ke lu, walaupun bukan lu yang salah gitu, tapi lu disalahin, dimarahin terus. Gimana tuh? Gimana tuh? So like this person just easily gets angry, tapi kayak in front, jadi di depan guys, dia itu kelihatan baik banget. In the beginning dia bakal baik awal-awalnya, tapi karena sudah dapet, once you're in that relationship with that person, keluar semua, ambiar, they lose the mask, like the one that I was talking about di depan. Contohnya gimana tuh, Nevermore? Orang yang bad temper gini tuh. Gini, gua ada satu cerita nih dari kawan gua nih. Jadi dia gini kan, waktu itu kan ada jadi gini, kawan gua ngomong gini, waktu itu dia lagi jalan kan, lagi makan sama pacarnya gitu kan. Nah terus pacarnya ini ngajak dia ngobrol dong, kayak biasa share kan, gini-gini, ngomong ini ngomong itu. Nah, ceweknya ini cewek yang punya bad temper ya, bukan cowoknya. Nah ceweknya ini ngomong gini, aku suka lo drama Korea ini, soalnya bagus, ini itu. Dan cowoknya cuma bilang, iya betul, iya betul. Nah
Cowoknya jawab gitu karena memang cowoknya nggak tahu sama sekali tentang Korea. Oh, Karena mungkin cowoknya kurang suka. Dan akhirnya karena cowoknya cuma bilang iya, iya, iya gitu doang. iya, Akhirnya tuh cewek marah. iya, Kamu dari tadi dengerin aku nggak sih? iya. Kok dari tadi ngomong gitu-gitu aja sih? Iya, 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 iya. Sampai gitu loh. Padahal memang dia interestnya kurang gitu ya ke Korea gitu. Dan dia bilang itu dimarahin di depan orang tahu, di depan orang Mister. Nah, ini parah guys. You Nah, cannot do this in public. Nggak boleh marahin orang di public. It's embarrassing, memalukan. mm-mm. Tapi gue jadi ingat satu kata orang tua gue deh. Mm-mm. Ya, jadi ini saran untuk orang tua sih. Seberantem apapun suatu pasangan suami istri, jangan tunjukin di depan tetangga. Betul banget. Soalnya bakal diomongin saat semuanya terus tahu. Iya Nah betul gini banget. guys. Selanjutnya, the next one is the guilt inducer. Orang yang main victim, playing victim, jadi korban. Nah, toxic relationship doesn't happen when you're, boyfriend girlfriend. Nggak cuman pacaran aja, tapi juga bisa terjadi seperti yang Nevermore bilang, in your family or friendship, keluarga atau pertemanan. Si pelaku ini mengontrol pasangannya dengan perasaan bersalah tiap kali melakukan sesuatu yang tidak mereka suka, like guilt tripping. They will guilt trip you to get what they want. Juga muncul pada para ortu toksik yang mengontrol anak dewasa mereka. They will always guilt trip you, bakal terus-terusan guilt trip kamu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Gitu. Jadi contohnya ngejek-ngejek lewat story, nyindir pasangan. Waduh. You put it on your story, you do that all the time. You guilt trip them gitu. Post lagu, terus post liriknya. Wih, siapa yang kayak gitu ya? Who post Instagram stories of those kind of thing? Aduh. Apakah Sere? Enggak lah. Ayo lo. My Instagram story is full of food, okay? Instagram Okay. storyku itu isinya food and memes. Memes sama makanan. Oke Nara, silakan beli teh pucuknya. Single is better than bad companion. That is correct. Aku setuju banget sama kata tesis itu. Nih terus Elena bilang, iya. Dia bilang men can tolerate more when it's like a toxic relationship. I feel like ya, menurutku men can put a thicker face than girls. Soalnya cewek itu lebih emotional. Because girls are more emotional, they show it more. Tapi men, they tend to hide it and like cry in the back. Nangis di belakang gak sih? Betul Ya banget. nggak? Mana cowok-cowok nih? Yuk, semua keluarin suara-suara yang tertahan selama ini dengan sok-sok coolnya yang nggak mau nangis di depan pacarnya. Kalau kamu ada cerita lagi Nef? Cerita ada sih. Jadi Gimana? kalau tadi ya ngomong soal playing victim, nah yang gua sadarin juga, ini biasanya mereka ngomong jujur tentang suatu hal, tentang problem di relationship mereka, tapi itu nggak sepenuhnya jujur, Ser. Itu cuma setengah jujur doang gitu. Nah, sisa setengah ceritanya itu ya berdasarkan pendapat mereka gitu, yang mereka buat gitu. Mereka bohong. Ya. So they Jadi create mereka MSG in the story. Iya, betul banget. Kasih MSG. Betul banget. Nah, kalau cerita circle contohnya gua gini. Gua ada teman gitu kan. Gini. Jadi waktu itu mereka dekat, mereka PDKT, mereka jadian gitu kan. Nah, yang sepengetahuan gua, yang udah gua lihat dari chat mereka gitu kan. Dulu dia kan kayak bromance gitu kan. Jadi dia cerita gitu tentang semuanya. Dia bilang kalau yang ngedekatin ini cewek itu duluan itu dia. Yang ngedekatin dia itu cewek duluan gitu. Dia cowok, dia yang didekatin sama cewek. Nah, akhirnya mereka berantem tuh tiba-tiba tuh karena suatu masalah gitu kan. Gua nggak tahu masalahnya apa. Nah, akhirnya si cewek mulai buat status dan mulai ceritakan kawannya. Kalian tahu nggak dulu tuh yang ngedekatin Instagram story. Gini.
tahu nggak dulu kalian, itu yang ngejar-ngejar itu dia, bukan aku. Yang berusaha banget untuk ngedapetin perhatian itu dia, bukan aku. Gitu. Tapi Terus aslinya dia nah, gua mau lihat gini, tapi efek dari kebohongannya itu besar loh, Sel. Nah, jadi dia cerita gitu ke lingkungan teman-temannya, terus mm-mm. teman-temannya bilang gini, "Kamu kok nggak bersyukur banget sih? Kok kamu udah ngejar-ngejar dia waktu itu, kok sekarang kamu malah jahatin dia?" Gitu. Dia bingung dong, "Loh, Terus ini mm-mm. dari mana kok bisa seperti ini?" Akhirnya dia bilang gimana yang sebenarnya, sambil dia bilang juga, "Ini loh buktinya." Kan lu kan bisa lihat kan dari tanda chat gitu siapa yang nge-chat duluan kan. Udah, Iya. jadinya mereka berantem gara-gara itu, karena si cewek ketahuan bohong, mereka jadi putus tau nggak? Gara-gara playing victim. Oh, Tuh, efeknya besar loh. kok playing victim? Kan dia bilangnya aku dulu dikejar gitu. Playing victimnya gimana coba? Oh, iya juga ya. How is this Wait, playing wait, victim? wait, wait, wait. Oh, mungkin dia gini, dia bilang playing victim akan satu hal, terus dia bilang, dia kan dulu ngejar-ngejar aku, kok sekarang dia jahatin aku sih, kok sekarang aku jadi victim Oh, sih I dalam get it, I hubungan get aku, it. gitu. So the playing victim goes into that. Jadi bilang, oh dia ngejar aku gitu. So she fakes the story and stuff. Ya, Oh, oke. dan mereka jadi Lanjut, putus gara-gara itu. lanjut deh Nevermore. Nanti ini masih ada Wait, berapa tapi ini ini? Ada ini 1, 2, ada yang nanya sih nih, si Ana sih, bagus ini. ada 5 lagi. Apa? Kenapa anak? Ada yang bilang pertengkaran antara pasangan itu bumbu dalam hubungan cinta. Apakah ini benar? Aku Lu 50-50. gimana, Ser? Jadi pertengkaran, a fight in a relationship, pertengkaran dalam sebuah hubungan itu penting untuk mengetahui, contohnya how are they under pressure, gimana mereka di bawah tekanan, terus perilaku mereka, how do they act ke kamu, ke orang lain ketika mereka lagi marah. Itu kan aslinya mereka, how they are, itu bakal keluar semua. Jadi itu penting. Betul banget. It also shows the red flags. Apa aja yang parah dari dia gitu, bakal muncul semua. Jadi kamu bisa ngejudge dia sebagai orang. Apa dia cocok buat kamu. Kalau misalnya dia cocok dan nggak ada apa, dan kamu bisa melengkapi, saling melengkapi, if you complete each other, then that's gonna be good. Tapi kalau misalnya dia toxic, nah you have to see the red flags gitu guys. Ini red flagnya yang kita lagi omongin. Nah, kalau menurut gua ya, pertengkaran itu jadi bumbu yang baik dalam suatu hubungan kalau itu sewajarnya, satu. Ya, sewajarnya. Karena menurut gua gini, nggak mungkin ada pasangan yang nggak pernah bertengkar. Nggak mungkin banget gitu. Pasti ada yang bertengkar gitu. Dan menurut gua, kenapa itu jadi bumbu yang baik kalau bertengkarnya wajar? Kan gue tuh kayak ngebuat lu itu jadi dewasa gitu untuk ngambil keputusan dengan cara bertengkar. Sehingga mungkin nanti di satu titik ada yang bilang, mungkin kita harus ngomong baik-baik deh. Mungkin kamu jangan seperti itu deh. Jadinya kalian bisa saling melengkapi gitu. Kalian bisa lihat gimana sifat kalian yang lebih gelap gitu ketika kalian lebih lagi berantem dengan pasangan kalian. Sehingga kalian bisa lebih mengenal mereka lebih dekat gitu. Menurut gua sih. Next apa nih? Menurut gua ya. Nevermore. The toxic Next humans, ada toxic individuals. The overreactor atau deflector gitu. Nah, ini Gimana nih dia? agak lucu nih. Ini ketika lu kan berusaha untuk mengatakan kesedihan lu ke partner lu. Nah, terus pasangan lu malah ngebandingin dengan kesedihan yang lu bilang. Atau bahasa yang gaulnya sekarang tuh, lu masih mending. Nah, gue gitu. Jadi akhirnya di mana sadness gitu loh. Iya. Jadi akhirnya di mana ketika lu sebenarnya lagi mengharapkan simpati, lagi mengharapkan empati dari pasangan lu, malah lu yang harus ngertiin dia gitu. Karena dia ngebandingin kejadiannya yang dulu pernah ada sama lu yang sekarang ini. Hingga akhirnya mungkin itu perhatian yang sebenarnya lu harapin dari pasangan lu ketika lu curhat itu jadinya hilang. Dan jadinya lu deh yang harus ngertiin dia. So basically this person makes you feel bad.
gitu loh. Jadi kalian justru setelah ngomong sama orang ini kalian tambah lebih parah perasaannya karena dia bilang, kamu misalnya gini cerita, kamu tahu nggak sih tadi kakiku habis kelindes beca. Terus dia bilang, nah kamu kelindes beca, aku kelindes mobil kakiku kemarin, sakit tahu nggak sih. Terus kamu harus, oh iya maaf guys, maaf ya, sorry. Terus Iya. kamu harus nenangin dia, tapi kamu juga masih nggak enak gitu. Mhm. Basically they're just gonna say that their life is more horrible than yours, and they Iya. do that constantly, terus-terusan. Nah, selanjutnya ya guys, Apa tuh? the over dependent partner. Jadi pasangan yang pasif yang terlalu bergantung sama kamu, too dependent on you. So basically, terserah, whatever. Kamu makan di mana? It's up to you. Mau pergi kemana? Terserah kamu. Jadi apapun yang dia lakukan dia bakal tanya opinimu, dan dia tuh nggak punya opininya dia sendiri gitu loh. Nah, dia bisa pelin-pelan banget Mhm. gitu. Gimana nih kalau terlalu pelin-pelan dalam hubungan? Tapi juga bukan cuma Apa pelin-pelan tuh? aja, mereka juga Mhm. sangat-sangat butuh the partner. Jadi they really need the partner to be with them at all times gitu. Aku butuh kamu di mana? Kamu kok nggak chat aku? Kamu nggak chat aku 3 menit lalu. Kenapa kamu nggak balas aku? Kamu di mana? Kamu kok nggak angkat telepon aku? Tadi aku telepon lo 1 menit yang lalu. Kamu ngapain? So basically they look for you all the time. Ya nggak sih? Tapi kalau menurut lu nih, Sher, kalau misalnya pasangan lu itu ternyata pasif banget, kira-kira efek yang terjadi ke depannya apa ya? Kalau menurut lu? Kenapa Nevermore? Kalau misalnya lu itu punya pasangan yang ternyata pasif banget gitu, menurut lu hubungan lu itu bisa bertahan nggak sih? Kan jadinya dia kan nurut gitu kan, dia pasif, dia bergantung sama lu akan semua hal gitu, dia nggak akan komplain selama lu ngelakuin itu. Soalnya gua gini, ngomong soal orang yang pasif, aduh, gua ada apa lagi? Oh gini, gua paling benci orang yang bilang dia gini, kamu misalnya gua nanya gitu kan, kamu mau makan di mana? Terus dijawab, terserah. Oh ya udah, kita makan kesini ya. Nggak mau di situ, cari tempat lain aja. Oke. Jadi maunya di mana? Ya udah deh, terserah. Cari tempat lain gitu kan? Di sini ya? Jangan deh. Di sini semalam kata teman aku gini. Jadi bingung, Sher. Bingung, asli. So they just don't have their feet gitu loh. They cannot. Iya. Nggak bisa milih, kayak terserah kamu. Nevermore, Iya. it's up to you. You choose. Oh my god. But I need you at all times. Without you, I'm nothing. Duh, gua geli banget. Ayo next. Kalau yang ke-6 itu ada di independent sama non-dependable toxic controller, atau kalau yang tadi dia pasif, kalau ini dia sang pengontrol independen. Nah, ini dia yang ngatur nih. Jauh dong dia. Atau gimana nih? Jadi kalau orang yang independen seperti ini atau yang suka ngontrol, dia ini nggak suka dikontrol sama pasangannya. Gua hampir salah ngomong lagi. Oke. Jadi Ini gimana nih? Nggak ada yang bisa ngontrol aku gitu. Aku bebas ngelakuin apapun. I'm free. Iya. I'm America. Freedom. Terus biasanya karena iya betul banget sih. Terus karena dia ini betul-betul independen gitu kan, betul-betul ngerasa paling superior. Biasanya dia ini kalau misalnya berjanji itu nggak akan ngelakuin janjinya, satu. Terus kedua dia orangnya bakal nggak pasti. Gitu ya? Iya betul banget. Nanti dia bakal janji aku bakal A deh. Terus kemudian dia janji bakal B, terus dia bakal janji bakal C. Tapi itu semuanya nggak akan dia lakuin karena dia ngerasa bebas. Dia pengontrol gitu di hubungan tersebut. Ini hidupku, it's my life. I can promise all I want, I can fulfill it all I want. Tapi itu justru parah nggak sih Nevermore? It's bad. Parah banget. Nanti dia bakal janji seperti ini. Ya udah deh kita besok makan. Terus dia besoknya ngomong gini, aduh aku males banget loh hari ini. Udah deh, capek aku mau tidur dulu, mau istirahat, banyak kerjaan gitu. Padahal udah janji. Iya. Hate this kind of people. Don't say promise. Jangan janji kalau nggak janji. Uy. Betul banget sih. Gak suka banget orang kayak gitu. Bahkan temen
temen juga loh Kalau guys, yang like your friends like that, so annoying, kayak oh, main banget. Ayo guys, kita ketemuan besok. Let's meet up tomorrow. Oke. Dan like satu-satu, one by one, they're like, nggak bisa, aku gini, I can't do this, I'm sorry. Uy. Jadi kalau nggak ditepati gitu Nevermore, kenapa emang ya? ya Other than pasti being annoying. trust Mm-mm. trust yang dibangun mungkin sebelum sifat itu Mm-mm. muncul ada kan makin terkikis gitu ya. Aduh, Itu satu. Terus bondnya pasti semakin berkurang gitu kan antara kalian berdua. lack of Sehingga bond. mungkin nanti lu misalnya dalam suatu hubungan itu jadi kayak ngerasa gak percaya gitu sama apa yang dia bilang gitu. Ah itu cuma janji Lack doang of gitu. trust in the relationship gitu ya. Iya. Aduh, Hmm. gimana nih? Jangan gitu guys ya. Jangan gitu ya. Iyalah, buat Gue juga kalian mencoba jangan gitu. Apa tuh? jangan gitu. Buat yang anxious, kegelisahan ini didukung dengan balasan mereka yang cukup samar guys. Tapi bikin penasaran, like they make you so curious because of their lack of answers. Like they're a mysterious guy, dia tuh cowok yang misterius banget gitu, jadi kayak kepo gitu. Tapi Iya. sometimes it's toxic gitu loh kalau dia terus-terusan kayak gitu. If he's always like that and if he doesn't keep his promises, kalau dia nggak nepati janji, bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kalian gitu, your Iya, betul. anxiety. Betul banget. Itu kayak nge-build suatu pemikiran dalam otak lu Negatif. kalau ternyata dia selama ini suka bohong, suka nggak janji, seenak-enaknya aja tuh kata paling tepat tuh, independen. Tapi mereka tuh nggak mikirin gitu, mereka tuh kayak nanti gimana kalau mereka bilang iya gitu. So like once they fulfill their commitment, the reward itu it feels so great gitu loh. Jadi kayak sekali mereka nge-iya ini tuh rasanya tuh enak banget gitu. Jadi dulu guys, udah deh, capek nih ngomongin si independen. Lanjut aja deh ke the user, sang pengguna. Itu gimana tuh? Pria yang terlihat manis atau wanita, apa aja boleh, karena aku cewek jadi ngomongnya pria. Oke. Pria yang terlihat manis, baik dan gentleman. Elah, tapi cuma nyari maunya aja. Kok bisa toxic? Iya, crocodile guys. Playboy, they look so nice and kind and take you everywhere. Tapi ada maunya. Nice guys, you know. Bahwa apapun yang kamu lakukan itu tidak akan pernah cukup untuk dia. Dia bakal sangat menguras energi kalian. Kadang-kadang dia bisa kasih kamu sesuatu, tapi kalian harus waspada bahwa yang dia kasih merupakan sebuah kewajiban. Dia bakal ingetin kalian terus-menerus atas hadiah itu. Jadi hubungan dengan the user ini rasanya mantap. Gak deh, kayak bayar 500 juta untuk sebuah permen. Gak worth it. It's not worth it. They're just basically going to use you and manipulate you into thinking that, oh, aku udah kasih kamu banyak, I've given you a lot. Padahal dia cuma kasih kayak sedikit banget. Ada nggak? Anyone has been? Buaya. Oh, buaya dong. Yes. In Indonesia it's called buaya darat. Siapa yang buaya di sini nih? Siapa yang Dino buaya? ini. Semoga nggak ada deh ya. Dino sih. Dino ini. Nggak ada Dani, Dino aja kalau gitu. Aduh. Kalau buahnya ganteng gimana? Ya. Gimana tuh, Ser? Lu kan cewek tuh, kalau misalnya buahnya ganteng gimana tuh? Aduh, nah itu guys, you should, just not bingung ya? disclose it, guys. Tapi dia ganteng, diliatin aja, just look at it from afar. Kayak aku ngeliatin cowok di TikTok, udah ngeliatin aja, komen aja, tapi nggak komitmen sama mereka, just halu. It's just on your mind, gitu. Iya sih, sama sih. Jadi kalau lu mulai ngerasa gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba pacar lu udah nuntut lu untuk gini gitu, dalam tanda kutip, terus dia bakal ngingatin kalau kamu udah aku bolehin ini, kamu udah aku ajak ke sini, kamu udah aku ajak nonton gini, makan ini, beli itu, masa minta temenin dia doang nggak bisa sih gini. Hati-hati deh. Apalagi kalau malam-malam ya. Kalau siang mungkin nggak apa-apa sih ya, Ser ya. Di kafe gitu kerjain tugas gitu, guys, maksudnya. Liatin aja. Aku tuh dulu suka banget ke kafe gara-gara baristanya itu ganteng banget. Ya Allah, nggak bohong, ganteng banget itu, apalagi dia bikin kopi. Tapi udah guys, out of topic. Tapi kan ngeliatin aja. If you just look at them, it's fine.
It's Eh, eh, fine. eh. Yang penting kalau dia toxic mundur. Ah. Ini si Nara ada apa nih Sir? Nulis Sir. Oh Tadi kan gua bukan, kan, si Yeti bilang many oh iya, coba of dari si my Yeti dulu. friends ask me why many girls like bad boys. Nah, yang cewek jawab tolong, Sere, tolong Jujur. dijawab, Kenapa? tolong. Karena mereka itu cewek itu kayaknya suka tantangan juga, suka ngejar kadang-kadang itu. Tapi mereka tuh nggak mau nunjukin. Mereka tuh main hard to get. Tapi dia tuh juga suka cowok yang main hard to get juga. Gitu. That's why they Ada- like bad guys gitu. Cowok-cowok yang mereka juga punya charm, mereka punya confidence, mereka punya aura tersendiri. Mereka bisa bawa diri mereka. Mungkin gara-gara itu juga sih menurutku ya. They can bring themselves gitu. Kalau menurut gua sih yang pernah gua tanya ya, kok lu lebih milih tipe cowok bad boy gitu kan? Terus dibilang ada tantangannya gitu satu. Terus ada challenge-nya sendiri. Terutama kalau cowok bad boy-nya ganteng. Itu satu. Aduh, betul tuh. Iya. Yang terakhir nih, Nevermore udah banyak banget kita. Tinggal terakhir satu lagi. Oke. Nah, sebelum satu nih, gua mau coba lanjutin yang tadi. Kenapa suka bad boy? Jadi gini, gue pernah tanya kan. Jadi katanya gini kata teman gue. Aku suka cowok bad boy itu soalnya gini. Kan mereka suka ngelakuin hal yang jahat gitu kan. Kayak contohnya nih misalnya di SMA gitu kan. Dia bilang dia tuh suka cabut dan dia tuh suka nggak ngerjain tugas. Tapi ketika dia ngelakuin satu hal yang keren, itu menurut gue tuh keren banget gitu. Soalnya dia jarang-jarang buat baik gitu. Apalagi kalau baiknya cuma sekali-sekali doang. Itu sih yang Kayak si independen. kawan gue cerita sih. Kayak yang independen agak mirip-mirip. Kita lanjut dulu nih, Oke. baru kita bahas cerita-cerita mengenai toxic relationship di segmen kedua. Oke. Toxic individual terakhir nih, Nevermore. Apa tuh? Posesif. Aduh, tingkat naif nih. Aduh. Posesif gitu kan. Ini salah satu contoh sifat yang buruk sih menurut gue ya Surya. Karena kalau misalnya posesif itu kan, lu itu kan ingin memiliki sepenuhnya gitu kan. Satu. Apapun itu lu harus tahu gitu. Nah, yang jadi masalah nih sepenuhnya kayak gitu. Iya gitu. Ini juga menurut gue sifat yang paling buruk banget gitu. Ini merupakan sumber dari masalah yang paling besar yang bisa terjadi gitu. Karena gini, coba lagi deh gua jelasin dulu ya. Kalau misalnya di awal-awal hubungan aja gitu kan, di awal satu hubungan, lu udah ngelihat dia tuh jealous atau posesif banget. Karena gini, kalau di awal hubungan kita diposesifin ya, kalau menurut aku itu fine-fine aja. Berarti kita merasa dianggap spesial gitu kan. Pasti gitu kan pola pikirnya kan. Tapi kalau lama-lama jadi jenuh, Ser. Jenuh banget. Karena misalnya lu mau keluar sama temen lu mau nonton sama temen lu, misalnya lu ngerjain tugas sama teman laki-lakimu tapi dia nggak setuju, pokoknya lu harus sama gua deh. Pokoknya lu itu milik gua, titik. Udah. Aduh. Terus orang kayak gini itu they can isolate you from your friends and family, dari teman dan keluarga. Always jealous, bakal selalu cemburu padahal cuma teman doang. Will not appreciate you or your decisions. Nggak bakal appreciate your boundaries. Jadi garis atau aku nggak bisa gini. Kamu kok gitu sih, dia bakal gitu. Kan ini demi aku gitu. Dia bakal maksa-maksa. That's how rape works loh. Sometimes in a relationship, that's how rape happens. Tapi dia nggak bakal bisa bilang, soalnya mereka udah boyfriend gitu. Jadi sering mengalah, terus mereka dikontrol, dikekang gitu. Jadi itulah 8 toxic individuals. Nah, iya sih. Setelah membahas toxic relationship dan ke-8 tipe-tipe manusia toxic, after we're talking about the 8 individuals, toxic individuals, sekarang masuk nih ke topik kedua. Yang mau cerita nih, masukin semua ceritanya ke di bawah. Kenapa kalian bisa terjebak dalam topik relationship? Kenapa kalian bisa bertahan? Heran. Kenapa? Atau mungkin apa masalah kalian? Kalau ada yang mau curhat bisa DM ke aku sama si Sere gitu kan, kita buat anonim. Jadi mungkin kalau kalian mau ceritanya anonim biar kami aja yang baca. Aman-aman aja sih. Nanti aku ceramain. Atau kalau kalian mau open mic, aku harus kasih waktu nih, soalnya kita durasinya nggak begitu panjang. Gimana?
Jadi Gimana nih? kalian padatkan cerita kalian, jangan ngalor ngidul ya guys. Sesuai program. Aku Iya. bakal buka salah satu dari kalian. Jadi 5 minutes. You can talk for 5 minutes ya. Jadi aku bakal buka Cuddle Face. Siap ngomong nggak? Cuddle, Wes, abang 5 menit Cuddle boleh Face. nggak? Ayo bang. Ayo, Yuk, 5 menit ya. asik. Sip. Asik. Udah aku buka, silakan unmute. Bisa nggak sih? Dia bisa unmute nggak? Ya. Halo. Halo. Oh, wait. I know. Sorry. Kenapa tuh? Nih, guest podcast boleh. Sekarang kamu udah bisa unmute, Kado? Halo. Nah, Udah. oke. Oke. Gue jawab ya. Kenapa sih orang-orang tuh nggak bisa? Bukan nggak bisa ya. Kenapa sih orang-orang stay di toxic relationship? Gue jawab nih. Kenapa sih Oke. mereka tuh nggak mau keluar? Mereka tuh nggak mau sakit. Ngerti nggak? Mereka tuh nggak mau sakit karena nanti putus, nanti sedih-sedihan. Nanti kalau Oke. misalnya keluar putus, gue harus sendiri. Mereka tuh nggak mau. Kebanyakan orang nggak mau ngambil keputusan itu gitu. Nah, karena keputusan itu nggak diambil, mereka tuh jadi stay aja. Setelah mereka stay, mereka jadi immune. Immune tuh mereka, ya udahlah, diselingkuhin misalnya gitu ya. Kenapa sih orang udah diselingkuhin masih mau? Nah, kayak gini. Mereka tuh nggak mau kehilangan orang itu. Mereka nggak mau sendirian untuk sementara waktu gitu. Mereka tuh bener-bener nggak mau sendiri. Iya, terus. mereka takut sendirian. Kalian juga mungkin salah satunya gitu. Kalian tuh takut sendirian gitu. Nah, setelah kalian takut sendirian, kalian tuh jadi immune. Jadi misalnya si cowok ini selingkuh, dimaafin kan biasanya kan? Dimaafin nih, si pasangan kalian dimaafin. Oh ya udah deh. Iya. Nanti berikutnya dia selingkuh lagi. Lu pasti maafin lagi gitu. Lu immune, lu tuh jadi ya udahlah. Yang penting gua nggak sendiri. Nah, itu kayak Kamu gitu. pernah nggak kayak gitu? Oh. Aduh, gue udah ratusan kali. Tapi Kamu nah yang karena mengawali atau gue gimana? belajar dari situ, karena orang selingkuh itu nggak mungkin berhenti gitu. Mereka bakalan boleh lah, nanti juga dimaafin. Ya udahlah, nanti juga kayak gini. Ya udahlah, jadi kayak gini. Gimana nih? Enggak, Kamu yang si pasangannya bakal selingkuh terus-terusan. Maka dari itu lu ambil keputusan setiap pasangan lu selingkuh, mulai dari gua punya statement itu ya, kalau pasangan gua selingkuh, gua berhenti berjuang, gua putus, walk away. Dari Walk away. 8 personality orang-orang toksik ini, apa aja tuh yang kamu pernah lalui? Kan ada apa nih? Ada yang semua sih. Semuanya. Semua. Yang Yap, suka semua. merendahkan. Ya, betul. Besar. Semuanya. Gue pernah gini nih, Ser. Gue pernah kayak gini. Gue pernah si ceweknya tuh mau kayak gini. Gue kan lagi bawa barang. Sini gue suapin. Lu seneng kan? Lu keras, lu tuh kayak gitu. Lu udah seneng, lu buka mulut, terus dia bilang gini, najis, depan semua orang, sampai semua orang ngedenger itu semua. Kayak, oh my god, anjir, kenapa? Itu malu sih, itu malu parah. Nah, dari situ semenjak dari kejadian itu, setiap gue mau disuapin, gue bilang, oh enggak, gue bisa makan sendiri. Dari situ. Nah, ini nih, Hanris nanya nih, immune atau pasrah atau takut nggak mau lagi sama lu selain dia? Ini termasuk, lu tuh takut kalau nggak ada orang yang bakal nerima lu lagi gitu. Ini yang salah gitu. Ini yang salah. Aduh. Yang salah adalah saat lu nggak percaya sama diri lu sendiri, kalau lu tuh bakal dapet orang lain gitu. Bakal cuma dia doang yang sayang sama lu tuh enggak gitu. Cara jalannya tuh nggak gitu. Jadi Cuddle Face, ada pertanyaan terakhir nggak sebelum kita lanjut dengan program kita malam ini? Udah. Udah. Yang lain. Oh, pertanyaan enggak sih. Oke. Thank you Cuddle Face buat ceritanya ya. Sama-sama. Nah, wah, ini dia Bang dari Cuddle Cuddle Face Face guys. sangat Pernah berpengalaman sekali ya. kena 8-8-nya ini. Ini playboy atau Oh. Udah ngomong orangnya. Tapi setuju sih, orang yang terus-terusan kena toxic relationship, mereka lama-lama bakal kebal dan nggak bisa nyadar dengan sendirinya. Makanya karena itu, Betul banget. aku mikir tentang podcast ini biar kalian pada ngaca dari ke-8 personality itu. Apakah di kalian ada? Apakah pasangan kalian seperti itu? Ya enggak, Nevermore. Iya, betul banget sih. Jangan sampai lah punya sifat yang seperti itulah kan. Dan tujuannya kan juga
untuk relationship kalian gitu, untuk sesuatu yang lebih serius gitu, janganlah bersifat seperti itu, nggak baik. Kasihan Kadul, dia bilangnya cuman gagal terus dalam relationship aja. Kasih. Aduh, ini Semoga Bang Andres. Kadulface nemuin yang tepat deh kalau gitu deh. Amin. Amin. Harus dibaca dong. Ini Kak Handres bilang cukup gue dan beberapa orang aja yang kejebak toxic relationship. Wah. Ini toxic relationship yang kayak gimana nih Kak Handres? Mungkin kita bisa ngomongin dan kenapa kakak stay di situ. Iya. Apa alasan stay? Mungkin bisa ditulis atau di DM mungkin. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tidak, nanti saya diteror mata. Nggak apa-apa kalau Kan nggak sudah apa-apa sih. mantan. Oke, baiklah. Kita hargai Diteror privasi mantan, dia. baik. Dia nggak mau cerita. Tapi intinya, Oke. aduh, kenapa nih? Kalau temen aku ya, Aduh. jujur mirip-mirip Mhm. juga sih. Dia tuh imun, dia tuh kayak terus-terusan kepengen di relationship itu karena aku sayang sama dia. Nyam. Gitu alasannya dia. Jujur dia nggak bohong. Kayak dia tuh terus-terusan nggak berhenti stay di relationship yang toxic. Terus karena dia terbiasa, karena toxic relationship itu, karena dia terbiasa dengan toxic relationship tersebut, dia cari toxic relationship yang lain. Jadi misalnya dia sama cowok yang bad temper, next time dia ketemu sama cowok yang gunain dia, the user, yang bakal kayak maksa-maksa dia ngapain lah, itulah, you know. Dia kayak kasihan banget gitu loh. Dan dia tuh karena lama-lama terbiasa, susah untuk keluar dari cycle tersebut, siklus. Keluar dari siklus tersebut meskipun dia sudah tahu nih Nevermore. Nih, Rehan boleh DM. Kalian boleh DM Iya. ceritanya ke aku ya Kenapa kalau tuh, kalian si mau. DM? Nanti aku bakal cerita secara anonimus. Kalau Nevermore gimana? Kalau gua toxic relationship itu kayak self hurting tuh. Satu, self hurting. Jadi ada teman gua waktu itu, iya self harming lebih Gimana tepatnya. tuh? Dimana dia ingin mendapatkan suatu kasih sayang dari pacarnya yang dia rasa kurang. Ternyata kasih sayang yang kurang ini yang dikasih sama pasangan lu bisa ngebuat seseorang itu jadi self hurting. Contohnya nih kayak teman gua dulu kan. Jadi dia bilang gini sama gua, tahu nggak sekarang pacarku itu kurang banget dia perhatian sama aku. Dia juga udah jarang ngajak makan, dia jarang ngajak keluar, dia jarang gini gitu. Terus di satu titik gara-gara mereka seperti itu, akhirnya mereka berantem. Nah, selama mereka berantem, ini mereka nggak ada komunikasi sama sekali. Dia coba chat tapi nggak dibalas, dia coba telepon tapi nggak diangkat. Akhirnya tahu nggak gimana? Dia beli pisau silet, dia beli betadine, dan dia beli lidocaine. Buat yang belum tahu, lidocaine itu obat anestesi lokal tuh. Jadi dia anestesi tangannya, disayat pakai pisau, silet. Dia anestesi foto. itu bikin kamu nggak ngerasa apa-apa guys. Iya, pain. Ya, itu anestesi lokal di tangan tuh. Atau ya bius lebih tepatnya bahasanya yang biasa. Dibius, tangannya disayat sampai gua ngeliat tuh kedalamannya sekitar 1 cm gitu. Sampai lemaknya itu terlihat. Dipoto, dijadiin status di WA. Asli. Astagfirullahaladzim, Mak. Itu Gimana? aku pernah dengar tuh guys. Orang yang kayak gitu tuh Dengan caption, ya ntar gua selesaiin dulu. Dengan caption, aku nggak apa-apa kok. Yang aku rasain lebih sakit daripada ini sekarang yang aku sayat. Gua aduh. Itu udah parah sih. Dia tuh cari attention by self harming. Dari pacarnya sendiri yang nggak dia dapat kurang gitu. Itu bener nggak boleh loh guys. Kasian sih gua sih. Itu dia ada masalah sih Nevermore. Dia harus ke psikiater, psikolog kalau kayak gitu. Iya. Dan gua ngelihat kalau orang seperti itu biasanya dia itu orangnya gampang senyum, Mental gampang disorder tertawa, kata gampang bercanda. Tapi gua bingung kok bisa ngelakuin hal seperti itu gitu. Bisa sih jadi. mental disorder, iya betul tuh kata Sekadifis. Itu contohnya tuh.
ada ya mental disordernya kayak gini tuh Nevermore. Ada sih. Apa namanya tuh kalau kayak gini? Gue nggak tahu sih, gue nggak mau sebut. Karena untuk membilang seseorang itu sakit mental ada disorder, kriterianya nggak gitu, boleh harus terlalu jelas diagnosis gitu. ya. Iya. Lanjut deh, Tapi jangan itu dilakuin tuh, nggak gila. bagus tuh. Aduh, Kalau aku teman-teman ada yang langsung, pernah gitu, lemes Ter, lemes. aduh Nev, gila langsung Gue nggak kebayang. ngeliat langsung sih itu soalnya tuh. Gue bilang kan, tangan lu kenapa tuh? Gak apa-apa. Tapi gue liat statusnya dipoto, dijadiin status gitu Aduh di parah WA. banget sih. Kalau aku tuh pernah ya temenku itu, jadi dia tuh in a toxic relationship di mana mantannya itu ngejar dia terus. Udah putus, Waduh. tapi dikejar terus. Dan parahnya tuh ya, dia udah putus, dia dikasih boneka. Di depan rumahnya dia tuh ada boneka. Dan bonekanya tuh kotor, lusuh, nggak tahu habis diapain. Serem nggak sih? Kayak Itu you don't know apaan itu, nggak tahu diapain, langsung voodoo. dibuang lah. Oh my god, what do you think guys? Creepy banget gak sih? Bukan voodoo, jadi boneka teddy bear yang lusuh. Bajunya begitu lusuh. Lu pernah tanya nggak ke dia gitu, kok itu bonekanya dibiarin gitu? Pernah nggak? Aku udah tanya tapi oh my god, it's just so bad gitu loh. Jawaban Nggak tahu, dia apa tuh tuh? nggak tahu. Suka aja gitu. Dia nggak tahu. Jadi itu mantannya yang kasih. Aduh. Nah, udah deh. Jadi penyebab terjebak di dalam toxic relationship itu ya, karena berada di pergaulan yang kurang tepat. Terlalu buta tentang cinta, bisa jadi abusive parents, bisa jadi ya guys. Minimnya rasa kepercayaan diri, tidak memiliki pilihan lain dan rela bertahan dalam hubungan yang berantakan dari IDM Nah, Times ya. gua mau bahas yang pertama nih, berada di pergaulan yang kurang tepat. Kok bisa itu Aduh. membuat kalian jadi terjebak di toxic relationship gitu? Kenapa? Karena Kalau menurut kalian gua terbiasa. ya, satu terbiasa, betul banget. Pertama, ketika lu menanyakan opini lu tentang pendapat lu tentang hubungan lu ke orang-orang tertentu yang lu anggap teman, tapi ternyata mereka itu bilangnya, oh itu biasa kok, gue juga gitu kok Aduh. sama pacar gue kok, dia juga sering seperti itu, jadi ya lu sabar-sabar aja gitu, ntar juga dia berubah sendiri gitu. Akhirnya mindset lo dibentuk untuk ya itu hal yang biasa. Jangan cemas, jangan takut itu bahaya banget Ser. Kalau lu di lingkungan yang seperti itu Ser, yang nggak nge-support lu menjadi orang yang lebih baik atau Parah banget. memiliki hubungan yang lebih baik. Temenku itu justru karena dia nggak ada temen dan dia di pikirannya dia sendiri. Jadi aku tuh kan selalu kayak gembar-gembar, kamu jangan kayak gini dong, jangan kayak gini gitu loh. Terus aku kasih tahu gimana gitu. Nah ini sebelum kita menuju jeda, saya ada satu cerita nih, ada yang DM. Jadi orangnya ini ceritanya. Jadi gue sebenarnya cuek banget kalau cewek gue mau jalan sama teman-temannya, baik yang cewek maupun cowok. Gue percaya dia dan dia percaya gue. Dia pun sering nebeng temennya yang cowok pas pulang kantor kalau gue masih di kantor dan nggak bisa nganterin. Yang penting ya behave dan tahu diri aja. Tapi semua itu berubah ketika bukan negara api yang menyerang ya guys. Tapi semua itu berubah ketika dia akhirnya ngaku dia selingkuh dengan cowok lain. Dengan berat hati gue maafin dia. Nah, gak boleh nih ya. Padahal selingkuh buat gue itu adalah big no-no. Tapi dia maafin karena dia ngaku nyesel. Otherwise, I would have never known about it. Imbasnya gue pelan-pelan jadi susah banget percaya. Kan kehilangan kepercayaan. Gak boleh selingkuh. Selingkuh itu sampah. Dengar itu Nevermore. Aduh, kok gitu sih ngomongnya Ser? Kayaknya sedang menjudge gitu ya. Oh enggak. Cuman ngomong aja. Saya merasa gitu, sakit. Kok gitu ya? Oke, bercanda. Bercanda tuh guys, bercanda. Oke. Playing victim mulai. Sama temennya, gue pasti nanya-nanya dan minta dia lapor. Kalau mau jalan sama temennya yang cowok, pasti larang sampai marah-marah. Akhirnya sampai jadi possessive and it leads to a toxic relationship. I hated that. It also made me hate myself for becoming something that I really hate.
aku jadi benci diriku. Dan akhirnya eventually our relationship ended months later. Akhirnya berhenti. Ini juga alasan kenapa aku nggak mau berada di relationship for the time being. Karena aku I don't wanna hurt someone that I love again. Lessonnya mungkin nggak tahu juga sih, tapi kalau pelajarannya yang paling tepat itu berdamai dengan diri sendiri, refleksi diri, ngaca. Jadi ketika kita udah in a relationship with someone, we know the do's and don'ts dan bisa identifikasi ketika pasangan is being toxic. Learn to control yourself. Brrrr, dia bilang gitu. Betul banget sih. Gimana menurutmu, Nero? Wah. Udah Gimana, cocok guys? sih yang dia bilang tadi sih. Kirain pijat refleksi. Ini udah mulai banyak-banyak yang ngetik loh sih. Nah. Denger tuh Nevermore. Ada apa sih? Kan. Bukan. Dulu gue pernah selingkuh biar bisa lepas dari toxic relationship. Dan itu hal yang gak bagus. Oke, dan itu hal yang bagus. Dia sadar betul. Nevermore Dia sadar. selingkuh. Wait, Kaca ya aku surprise, lagi guys. bacaan orang loh. Ini loh, si orang, Handres. oke. Astaga, kok gua Oke. sih enggak loh. Astaga. Oke. Tapi dulu gua Kaca selingkuh. Biar bisa lepas dari toxic relationship, dan itu hal yang gak bagus. Jangan ditiru ya bisa guys. lepas dari toxic relationship. Ini si Kadolvis Aduh, bilang nih, aku Bang tidak bisa dengar Kadolvis. apa-apa ya. Halo, share. Halo, iya saya kembali. Udah Saya dengar kembali jelas. dari Galaxy. Dengar. Oke, nice. Peduli boleh, Ini- posesif jangan. Kalau kata Bang Kadolvis, kenapa selingkuh itu nggak deserve second chance? Karena selingkuh itu pilihan, bukan kesalahan. Berarti Betul banget alasan gini, kamu kenapa selingkuh? Maaf, aku kilaf. Itu gimana tuh? Aduh, itu nggak khilaf. Jadi Nevermore sampai sini aja dulu. Jadi Oke, kita break dulu. kita ada request lagu nih guys. Judulnya Oke, Masih siapa di tuh? Sini Denganmu. Febri Putri cover. Nah, mari kita dengarkan lagu ini. Sembari kita memikirkan toxic relationship. Yo. Itu dia Lagunya. Wow, sangat sedih. Nah, jadi kita ada yang cerita nggak tadi? Wait, coba gua lihat dulu. Aduh, ada yang mau jualan ginjal, mau beli PS5 ya guys. Sampai segitunya ya. Aduh, ginjal masih 2 kan? Pinjam 1 dong. Aku mau PS5. Aduh. Tapi gitu ya, toxic relationship tuh banyak banget yang ngejalanin ya. Betul banget. Aduh, toxic relationship. Nah, jadi kita pindah nih ke topik terakhir, memperbaiki toxic relationship. Ya, betul banget. Gini, kalau tentang memperbaiki toxic relationship ya. Kalau menurut gua ya, gua ngerasa tuh setoksiknya apapun pasangan lu, setoksik apapun dia, pasti dia itu deserve second chance gitu. Selama itu bukan dalam arti selingkuh gitu kan. Karena menurut gue sejahat apapun seseorang gitu, sejahat apapun pasangan lu, ya dia juga manusia gitu. Siapa sih yang nggak pernah salah? Siapa sih yang nggak pernah nggak pernah memiliki sifat yang buruk gitu? Pasti dia punya kesempatan untuk berubah gitu. Nah, Tapi kalau selingkuh tuh iya, itu pilihan ya Nevermore kalau menurutku lo ya. iya betul banget. Terus gimana nih kalau misalnya di relationship itu ada yang pernah selingkuh, tapi sekarang mereka relationshipnya baik-baik aja, itu gimana kiat-kiatnya Nevermore? Lah, kok nanya gitu ke gue? Gue nggak tahu lah. Maksudnya nanya gitu apa sih? Gue jadi Kalau misalnya misalnya gimana tuh? Bisa gimana tuh? Jadi misalnya kalau kamu ada tuh salah satu dari pasangannya pernah selingkuh, terus dimaafkan, tapi kedepannya itu mereka jadi baik-baik saja. Itu gimana caranya kok bisa jadi baik-baik aja gitu loh? Yang awalnya toxic kan, selingkuh itu kan it's a bad thing, tapi Iya, dia betul nggak banget. balik lagi selingkuh.
Itu kok bisa? Terus kamu kok bisa percaya lagi sama dia? Bagaimana? Kalau ngelihat dari contoh teman gue ya, yang dia udah pernah diselingkuhin terus dia, ini aku setuju nih sama ini, tapi ini agak beda konteks sih. Kalau tadi kata-kata Bang Kadulves kan ini diketik nih, bisa loh, tapi harus komitmen. Ini kan untuk toxic relationship kan. Tapi kalau untuk selingkuh, pernah ada teman gue yang dia diselingkuhin sama temannya, terus tuh cowok tuh berjanji kalau dia tuh nggak bakal selingkuh lagi, dia bakal berubah, dia nggak bakal gitu. Walaupun untuk gue nggak tahu persentasenya orang yang udah selingkuh itu bakal selingkuh lagi berapa persen bakal balik lagi, gue nggak tahu datanya. Tapi memang ada yang bisa balik dan sampai nikah, dan memang tuh cowok berubah. Tapi lebih banyak juga yang janji balik lagi selingkuh. Kayak si independen itu, ini hidup-hidupku kenapa kamu kok ngontrol? Nah itu. Ini katanya si Kadulves, dia bilangnya baik-baik saja menurut yang nonton. Karena pasangan yang sayang itu nggak akan biarin pasangannya sedih karena ditoksikin. Aduh. Ya, betul banget sih. Betul banget. Setuju banget. Kata si Hanres nih, kadang hubungan yang kita lihat itu nggak sebaik-baik aja kan, kayak sekelihatannya gitu. Setuju banget sih. Kayak di depan mereka terlihat bagus, tapi bisa jadi di rumah mereka abusive. Makanya si cewek sering pakai baju lengan panjang. Kalau itu kan physical abuse. Kita nggak sampai ke situ lah ya guys. Ya, jangan sampai lah ya. Kalau misalnya salah satu dari kalian sudah main fisik, and it's not in a fun manner, main fisik dan sampai berbekas. Kalau sampai berbekas main fisik itu udah no-no sih menurutku. Yang kalau dia lagi marah terus dia nampar, terus besoknya di pipinya ada merah gitu, itu udah 100% abusive. Itu harus get out sebisa mungkin ya. Gue jadi gue jadi teringat teman gue deh yang dia di abuse sama ceweknya gitu. Jadi yang mukul tuh ceweknya. Ini parah gitu, bukan yang main-main. Ini bukan cewek yang gue ceritain tadi yang ngomong soal Korea gitu. Kok banyak contoh seperti ini ya. Jadi dia bilang gini sama gue, "Bang, aku benci banget sama pacarku." "Kenapa?" "Kami kalau berantem, dia itu suka banget mukul aku gitu." Terus gue nanya kan, "Hah? Serius? Bohong lu, mana mungkin gitu cewek lu kan yang mukul dia, adanya lu yang mukul dia. Lu nggak percaya? Nih gua tunjukin." Dibuka tahu saya bajunya tuh hitam-hitam. Aduh, asli ya dipukul. Allah, itu parah banget. Iya, terus dia iya. Dan dia suka ngalah sama ceweknya gitu. Kalau yang dari gua lihat ya. Cowok itu punya terlalu banyak pride sih menurutku kalau buat hal beginian. Karena mereka bakal dianggap cemen nggak sih? Ih, masa gitu aja nggak bisa lebih kuat dari ceweknya? You know what I mean? That's bad. Itu toxic juga loh guys. Itu toxic masculinity yang mungkin kita akan bahas lain kali. Kalau contoh lain gue lihat sampai banting HP sih. Aduh. Siapa nih sini pernah banting HP sini? Kalau aku sih banting HP gara-gara nge-lag ya guys, bukan gara-gara cowok sih. Aduh. Aku sih gak pernah diselingkuhin sih ya. Weh. Pernahnya. Gimana tuh? Coba cerita tuh. Pernahnya masih belum official. Jadi dia di awal banget dia bilang, "Oh, jadi kita nggak official ya. Jadi kita nggak eksklusif, kita nggak pacaran." Dia bilang kayak gitu di depan. Terus aku itu bisa-bisanya kayak menganggap aku satu-satunya. Terus suatu hari dia sama cewek lain. Terus aku tanya-tanya, "Oh, gitu." Terus aku tanya, "Kamu di mana?" "Oh, aku lagi sama si cewek ini." Kayak, oke, I need to get out. Aku tidak mau open relationship seperti ini. This is no. Aku tahu kamu ganteng tapi aku nggak bisa. Gara-gara dia ganteng guys. Jadi aku keluar guys habis itu. I did it, I got out. Karena dia ganteng. Nah, Kadulves juga bilang, tapi ceweknya cantik. Nah, aduh. Jangan ya guys. Coba ganteng cewek cantik gimana tuh ya? Kita yang biasa-biasa gimana ya? Soalnya semua yang mukanya biasa-biasa, yang sama seperti saya, kaum saya, yuk berani yuk. Apa tuh kayak savage?
Berat emang kalau gebetannya menarik. Sial. Kono Yuki, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Hanya tuh dia yang tidak pernah menyakiti. Sakit karena mereka tidak nyata. Oh. Mereka terlalu Oh. sempurna, jadi mereka tidak nyata. Aduh. Aduh, Nevermore, sedih. Ya, semoga menemukan pasangannya. Kono Aku Yuki. nonton anime terus dia sempurna sekali. Tapi Eh. tidak nyata. Sedih. Cukup, cukup. Baik. Jadi kalau misalnya untuk hubungan yang lebih serius nih, kan mereka misalnya toxic gitu, toxic relationship gitu. Mhm. Gimana tuh memperbaikinya? Nevermore? Kalau menurut aku ya, Mm-mm. kalau untuk memperbaiki toxic relationship, gini, kalau lu ngerasa memang persoalan di antara lu berdua itu nggak bisa diselesain antara kalian berdua, udah ngomong dengan cara apapun masih nggak ketemu jalan terbaik, itu satu mulai terbuka dengan orang yang terdekat. Misalnya seperti mama lu atau mungkin papa lu atau mungkin saudara lu atau teman terdekat yang lu percaya yang mungkin bisa bantu lu untuk ini gimana sih kira-kira sih ini curhat sih. Ini gimana sih kira-kira kalau hubungan gue sih. Nah, seperti itu. Tapi itu harus di circle yang tepat kalau dalam Betul banget. pertemanan. Karena apa? Karena kalau misalnya lu di circle yang nggak tepat, kalau misalnya lu udah cerita gini gitu kan tentang masa lalu, terus dia ngomong, nah, lu masih mending. Nah gue, Aduh, itu balik lagi sama si guilt tripper. Bukan stripper ya guys. siapa tuh? Enggak lah. Tapi kalau menurut aku sih ya, untuk hubungan yang lebih serius dan misalnya udah menikah dan mau serius, cara untuk memperbaiki toxic relationship ya, itu bertanggung jawab atas kewajiban yang kalian miliki untuk hubungan kalian. Jangan memendam masalah masa lalu gitu. Dan juga bertanggung jawab atas kesalahan kalian. Kalau kalian salah ya akui gitu. Saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Nah, itu masuk ke yang kedua. Jangan saling menyalahkan, saling memahami satu sama lain. Komunikasi itu number one. Terus Nevermore, kira-kira selanjutnya gimana nih? Abis kayak gitu. Bertanggung jawab, nggak saling menyalahkan. Kalau menurut gua ya, langkah selanjutnya yang bisa lu ambil tuh satu tuh gini, lu tuh harus mulai mencintai diri lu sendiri. Itu penting banget gitu. Kenapa gua bilang itu? Ke atas. Apa? Gak Di sini Nevermore. Di mana ya? Itu bentar, gue bingung. Oh, oke. Astaga, gue lapar sih. Tadi kan udah gue bilang kan. Astaga, Aduh, sorry guys, gue lapar guys. banget. Dia sampai lompat deh topiknya. Kita ke break kamu. Kamu pernah nggak? Oke, yang kedua gini. Gak ada KitKat. Ambil KitKat Nevermore. Oh, Ke break. oke. Itu KitKat. Pernah. Gue bakal cerita. Oke, jadi gini. Langkah ketiga itu take a break, but not break up. Itu beda ya. Itu beda ya. Contohnya gue gini. Kasih waktu untuk Iya, contohnya dari pengalaman gue sendiri. Jadi gue waktu itu cerita, gue waktu itu berantem kan sama mantan gue kan dulu kan. Mantan. Iya dulu. Nah, jadi di situ kita betul-betul panas banget, betul-betul udah nggak bisa saling mentolerir, betul-betul egonya udah kuat banget, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau gimana ya, lebih merendahkan egonya gitu. Akhirnya gue ngomong gini sama dia, mending kita nggak usah ngomong dulu selama 3 hari. Aku mau kita nggak usah ngomong. Terus dia ngomong gini, enggak dong, ini harus kita omongin sekarang. Gue bilang, babe, kita udah ngomong selama 3 jam loh, dan kita muter-muter di sini aja. Aduh, Mak. Betul sih itu. Kalau itu perlu berhenti bentar sih. Iya. Kalau Dan bisa aja. setelah 3 hari kita nggak komunikasi, sumpah moodnya jadi baik, Ser. Mood gua, mood dia itu jauh lebih baik. Terus kita akhirnya saling gimana ya? Saling sadar kalau yang kita dua lakuin itu salah.
Jadi Saling minta akhirnya maaf dong berarti. iya Saling betul, saling minta maaf, terus sama-sama Bagus. sadar kalau memang kesalahan kita dua. Bagus. Ya, gitu. Kalau menurut gua ya, take a break ya. Kalau menurut gua itu menurut gua kalau untuk di hubungan gua waktu itu cocok banget. Kalau misalnya sangat-sangat penting harus dilakukan ya. Katanya Kak Delvis gini, take a break itu buat refleksi, bukan cari cowok lain. Gepip. Aku sensor diri sendiri aja guys. Ngomong kasar kan jadinya. Ya guys, refleksi diri ya. Kita kan lagi break. Enggak. Break. Oke. Kalau break itu bukan break up loh ya guys. Kalian harus saling tahu gitu. Breaknya itu seperti apa. Mungkin sebelum break diomongin dulu. Break itu seperti apa? Apakah kita berhenti dengan satu sama lain atau kita masih punya status tapi kita masih saling diam aja gitu aja. Jadi nggak boleh nyari cowok lain atau cewek lain gitu. Iya sih. Pokoknya tetap ada dalam hubungan itu, tapi untuk komunikasi coba jangan dulu. Kalau menurut gua waktu itu 3 hari doang sih. Kalau gua sih. Ada yang seminggu, pernah dulu kawan gua curhat tuh. Seminggu sampai Aku sumpah, sampai nemu cowok baru. aduh kan. Aku gini, aku waktu itu Kawan take a break, gua ya, aku ya. bener-bener Oke. nggak tahan banget sih sama take a break. Gila, Hah? aku bilang next time ya. Kalau kamu minta ke aku take a break, Heeh. kita break up aja. Males. Aku bilang kayak gitu. Aduh. Aku bilang kayak gitu langsung nih. Oh iya sorry, aku tidak akan bertanya lagi. Kenapa sih cowok itu harus dikasih ultimatum? Kenapa? Karena Jawab. ayo cowok-cowok. Ayo. Kayaknya Bang Karlvis lagi ngetik nih. Coba lu aja Yang- mungkin share. Kalau Kak Delvis itu gini guys, kalau Kak Delvis itu bucin. Jadi beda cerita. Oke. Oke. Aku bisa dengar suaramu Kalau kesal. kalau menurut gua ya, kenapa cowok harus dikasih ultimatum? Karena dia di situ baru takut. Kalau ternyata ini cewek akhirnya serius gitu mau ninggalin gua kalau gua bakal gini terus gitu. Akhirnya gua harus Aduh. ngelakuin sesuatu gitu. Karena dia mungkin ngerasa fan-fan aja kan dengan mungkin nggak terlalu care sama lu, nggak terlalu nepatin sebuah janjinya dan lu masih fan-fan aja. Oh ya udah deh, ya udah. Tapi ketika lu ngasih ultimatum, kamu kalau gini terus besok kita putus. Aku udah capek kayak gini nggak? Itu biasanya Kasih dia bom. Blar. itu biasanya bakal berubah sih. Menurut gua ya, menurut gua. Aduh. Kemarin aku melihat dia bersama dengannya. Kata si Wis. Aduh. Tapi kalau misalnya parah banget ya guys relationshipnya, tapi kalian beneran nggak bisa keluar karena misalnya ada kewajiban, misalnya punya anak atau apa, ke psikolog, ke psikiater, saling bicarakan. Kan sekarang ada marriage counselor atau apa gitu. Misalnya kalian nggak bisa keluar ya. Disclaimer ya guys, kita hanya berbagi informasi, bukan psikolog gitu. Jadi bila mana toxic relationship itu tidak bisa ditangani dengan baik, kita bisa get out. GTFO. Iya. Nah, inilah 3 tips dari Pop Bella agar kalian bisa mencari diri kalian sendiri. Kayak gimana tuh? Nevermore. Kalau mau jadi diri sendiri. Kalau menurut gua ya, kayak yang gua udah bilang tadi sebelumnya tuh, saat itu lu tuh mulai terbuka kepada orang terdekat gitu. Karena mungkin lu jangan bottle up your feeling gitu. Lu jangan simpan semuanya sama diri lu sendiri tentang semua problem yang ada gitu, apa Betul yang ada banget. dalam hubungan lu. Betul banget. Karena dengan curhat aja, walaupun mungkin orang itu cuma bisa mendengar, pasti lu udah ngerasa lebih baik gitu kan. Segala perasaan yang udah lu tampung selama ini. Terus Rasanya tuh kedua, lebih lega. iya lebih lega. Gitu. Nah terus kalau yang kedua yang gua bilang tadi gitu, harus di circle yang tepat, harus di lingkungan yang tepat, harus di orang-orang yang memberikan masukan yang tepat. Betul. Jangan banget. malah nanti jadinya, nah lu masih mending. Nah, Nah gua, aduh, balik lagi ke Jaya yang tadi ya. iya. Kalau dikacangin justru lebih parah nggak sih? Jadi kamu lebih merasa bersalah gitu. Apalagi Iya kalau sih. ngomong sama orang yang malah ngompor-ngomporin. Aduh mah. Waduh, itu bahaya sih Sar. Jangan. Tapi menurutku ini juga berlaku untuk yang masih di dalam relationship. Kalau misalnya kalian masih berlaku relationshipnya dan masih bisa dibicarakan dan kalian cuman butuh tempat curhat, itu juga masih bisa guys untuk diperbaiki relationshipnya.
Betul banget. Self love itu penting banget sih. Self love. Both yang udah keluar atau yang masih berada di dalam relationship itu dan berusaha untuk keluar dari relationship yang toxic itu, cintailah dirimu sendiri. Self love. Pikirkan masa depan. Jangan nyakitin dirimu kayak temennya Nevermore. Iya betul banget. Dengan cara Betul banget. ngomong sama orang terdekat. Iya, coba Balik curhat. lagi ke nomor 1. Iya. Kalau Atau nomor cari 2 apa hobi tuh sih? yang suka. Iya hobi boleh tuh. Nih Kadal bilang, tapi sekarang ada psikolog online free. Nah, Kadal Face, waktu itu aku pernah lihat kan, psikolog online free ini ada yang fraud, nge-scam cuma cari duit aja. Jadi kalian harus cari tahu apakah ini legit atau enggak. Gitu. Jadi kalian cuma bayar dikit gitu. Pakai kode Gua- militer dong. Enggak. Gini, Kenapa Nevermore? gua ada tuh kawan gua tuh yang dia sampai datang ke psikolog tuh. Kalau di Maryland kan ada rumah sakit Columbia kan, yang paling topnya gitu. Dia sampai rutin tuh ke Columbia tuh, kunjungan ke psikolog karena masalah hubungannya sama ceweknya. Iya, gua ngeliatnya kasihan loh. Jangan lihat ke situnya, Ser. Sorry. jangan Salah fokus jangan. ya? Salah fokus. Iya. Ke Columbia. Bang, dia ngomong gini, "Bang, aku mau nemenin aku nggak?" "Kemana?" "Enggak, karena aku biasa ke rumah sakit Columbia kan." Terus gue nanya, "Lu sakit apa?" "Oh enggak, gue cuma mau mau kunjungan ke psikolog." "Lah, kok gitu sih lu?" "Iya, gara-gara pacar gue." Aduh, parah banget sih. Nah, yang terakhir tuh ya, kiat terakhir itu kalau sudah putus. Nah, ini cuman untuk yang udah putus dan benar-benar mau get out of the relationship dan nggak mau balikan lagi. Putuskan semua kontak dengan mantan setelah putus. Itu sangat krusial, menurutku sangat penting. Kalau kalian tidak punya waktu untuk diri sendiri dan kalian masih kontaknya nyala gitu. Seminggu kemudian misalnya, "Halo sayang, aku kangen kamu." Dasar aduh. buaya. Nggak bisa move on, langsung ambiar kalian. Itu tuh. Gimana tuh guys cara move on menurut kalian dari orang-orang yang toxic ini? Meskipun kalian sudah putus, tapi balik lagi. Waktu itu ada yang curhat sama gua sih, Serkan. Jadi dia tuh udah move on selama 2 bulan kan dari mantannya gitu kan. Dia udah nggak komunikasi, dia nelpon nggak diangkat. Pokoknya semua komunikasi ditolak gitu, diblokir semua sosial media. Tapi tiba-tiba ceweknya ini ngambek dengan nggak mau makan selama 1 hari, sampai itu yang nelpon orang tua ceweknya loh, ngomong ke cowoknya, "Kamu bisa nggak gini, soalnya anak saya nggak mau makan," gitu. Akhirnya dia akhirnya dia datang tuh ke rumah ceweknya tuh untuk ngasih makan, terus untuk peduli, untuk care, terus ngomong kan, "Kamu kok gini sih sampai gini?" Biar bisa balik, Ser. Padahal di situ udah jalan move on selama 2 bulan. Dan akhirnya gara-gara itu ya mereka jadi chat lagi, dan akhirnya tuh cowok ngomong kalau akhirnya gue jadi gagal deh move on-nya gara-gara dia seperti itu. Aduh. Pengen apa tuh? Pengen move on tiba-tiba duduk sebangku. Usia elah. Lah, siapa tuh? Si Konoyuki. Si Karolfis bilang, "Kamu kok masih ada kontak mantan kontak sih? mantan Delkon dong, gue cemburu." Harusnya Karolfis, gitu tuh. Kadang nih ya, Apa tuh? si mantan itu teman keluarga dan masih, kalau kamu nggak kontak sama dia itu jadi jelek gitu loh keluarganya gitu. Apalagi misalnya tuh orang-orang holang-holang kaya gitu, saling connected kan. Meskipun kalian udah putus, kalian harus tetap kayak profesional gitu, jaga muka di depan keluarga kalian juga gitu. Nggak boleh kayak soalnya saling musuh-musuhan kayak gitu agak kayak anak kecil sih, nggak mature gitu loh, nggak saling memaafkan atau gimana gitu. Apalagi kalau misalnya di dunia orang dewasa, aku nggak ngomong kalau aku dewasa ya, tapi ini dari observasiku aja. Di dunia orang dewasa itu kadang-kadang
karena profesi atau karena apa kalian masih harus kontak gitu loh. Terus Eh, gimana itu? Gua ada pengalaman nih, Sir, tentang ngeblok semua komunikasi dari mantan gua. Jadi kalau menurut gua tuh ya, dalam arti di sini itu enggak komunikasi, itu sebenarnya enggak komunikasi untuk proses self healing lo. Kalau menurut gua ya. Jadi waktu itu gua betul-betul nggak ada komunikasi hanya untuk berusaha biar gua nggak mikirin dia, biar gua fokus sama akan satu hal ini, akan satu hal itu, fokus ke hal yang lebih penting. Dan setelah 1 tahun gua nge-unblock semuanya, terus gua chat lagi dia, terus gua minta maaf gitu. Aku minta Terus? maaf ya, aku dulu ngeblok kamu gara-gara itu sebenarnya proses aku doang untuk move on. Dan sekarang kita nggak ada masalah. Oh, kirain kamu di blok. Habis itu dia nggak Enggak, balas enggak. namanya. Dan dia juga minta maaf, dan aku juga minta maaf, terus kita udah sama-sama move on gitu. Dan biasa aja, nggak ada berantem, nggak ada apa-apa. Tapi memang udah nggak komunikasi lagi. Cuma ya mau minta maaf doang gitu atas ya, kebodohan kita dulu di masa lalu gitu. Kalau gua Nara gitu, gue bilang, gitu sih. Nara lucu banget sih. Apa? Aku di blok segalanya kecuali email. Oh, Kalau aku sih email. biasanya ngeblok orang-orang yang ngirim link judi di sini atau pinjaman gitu Oh. langsung aku blok. Aduh guys, kita habis ini cerita-cerita aja deh. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu dulu deh. Wah, dari siapa Judulnya tuh? Possessive by Naif. Aduh, no. Ngomongin Oke. si nomor 8 tadi. Nah, itu dia lagunya Possessive by Naif. Aduh, sudah tinggal bentar lagi nih. Aduh, gila. Topik ini Wait. berat Oke, sih. udah. Ya lebih berat sih. Karena kalau menurut gua tuh yang bisa menyebabin itu apa terjadinya toxic itu kompleks, terus untuk diselesain juga nggak mudah gitu, nggak mudah banget gitu, butuh waktu yang nggak sedikit biar lu bisa memiliki kembali hubungan yang baik gitu. Aduh, kalau menurutku sih ya, toxic relationship ini harus saling ngaca sih, dua sisi. Jadi yang misalnya cowoknya atau ceweknya. Kadang bisa jadi kan mereka ini toxic relationship karena keluarga, bisa jadi karena background keluarganya dia, terus dia terlalu terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, makanya dia suka mencari toxic relationship. Gimana menurutmu, Nevermore? Kalau menurut gua ya, itu sebenarnya kompleks sih. Karena kalau menurut gua gini. Selain keluarga, mungkin gua mau ngelanjutin apa yang lu bilang tadi. Contohnya nih waktu kecil dalam suatu keluarga gitu kan. Gua pernah baca kalau dia waktu kecil suka dimarahin. Dia waktu kecil suka ngelihat papanya berantem sama mamanya. Gua ngelihat kalau dia cerita kalau misalnya dia itu sering ngelihat papanya ngomong kotor ke mamanya, Aduh. dan juga itu secara berkebalikan, sehingga waktu dia di lingkungan yang orang-orang seumurannya, dia ngelakuin hal seperti itu, dan ketika dia punya hubungan, dia ngelakuin hal seperti itu, sampai akhirnya dia sadar kalau ternyata itu bukan merupakan hal yang normal gitu. Kalau berantem seperti itu bukan hal yang normal, sampai ngomong kotor, sampai mukul, sampai gini gitu. Sehingga akhirnya dia curhat ke 1-2 orang kan tentang apa yang dia alamin, dan akhirnya dia sadar, oh ternyata saya punya Itu sifat merupakan seperti hal ini. yang buruk. Iya, dan itu ternyata terbentuk sejak saya masih kecil. Bukan, Betul banget. ya kan kita kan sebagai anak kecil kan meniru apa yang kita lihat kan. Itu kan. Kita ini adalah contoh dari orang tua kita gitu. Tapi Dan itu ditambah normalnya dengan dia. Itu iya, normalnya tapi dia. ditambah dengan proses pembelajaran, behavior yang baik yang kita serap dari lingkungan sekitar kita. Itu seperti itu. Ya, Bagus berarti dia ya, di lingkungan yang bagus dia. iya betul banget. Untungnya, meskipun orang tua itu kan first role model, makanya orang tua itu Iya. harus didik anak sebaik mungkin. Mhm, Jadi
Soalnya hal yang buruk itu bakal keliat gitu loh di anak Iya, gitu. betul. Anak bakal ngikutin, they will follow you guys gitu. Jadi dia bakal ngikutin tindakan kalian, bukan omongan kalian. Kalau anak, misalnya temenku gitu juga, gara-gara orang tuanya nggak ada, dia cari kasih sayang, cari-cari cowok. Jadi dia itu kebiasaan selingkuhnya itu karena dia nggak ingin merasa kosong, dia ingin terus dicintai gitu. Dia tuh nggak punya self love, dia nggak punya self respect. Yang makanya aku tadi bilang kan harus self respect, harus self love. Gimana pun caranya, harus berusaha untuk respect dirimu sendiri biar kalian nggak diinjak-injak. Betul banget Apalagi sih. yang berada di toxic relationship. Makanya tadi balik lagi ke yang gua bilang kan, lingkungan itu sangat penting. Jadi lu jangan ngira kalau karena yang punya hubungan lu, jadi lingkungan sekitar lu itu nggak mendukung. Karena cuma antara lu berdua doang itu salah gitu. Hubungan dengan pertemanan lu, hubungan orang-orang sekitar lu itu penting banget untuk ngebentuk ngebentuk pemikiran yang positif tentang hubungan ketika mungkin lu ada masalah gitu, atau mungkin ketika lu lagi curhat. Nah, Nevermore, ini ada pertanyaan nih dari Nara. Mau Iya, nanya iya. nih, bisa nggak sih toxic relationship karena keduanya punya value yang berbeda dan karena nggak bisa saling kompromi akhirnya jadi konflik dan berujung jadi suatu hubungan yang toxic? Hmm. Itu udah nggak cocok sih Dijawab, menurutku. dijawab sama Bang Kadul nih langsung nih. Oh iya tuh, Emang kayaknya Bang Kadul ini jago banget nih. dia suka banget Mau ngomongin siapa nih? relationship, makanya tadi aku kasih Iya ya. caps lock 5 menit, kalau nggak dia bakal ngalor ngidul. Iya tuh. Ini Bang Kadul Kadul itu jawab suka nih. banget. Ya, gua bacain deh. Bisa, tapi biasanya kalau pasangannya sayang, sayang ambil keputusan untuk putus, tapi beres putus itu tetap jaga hubungan. Anak kecil itu kayak spons, apapun air yang ada diserap sama dia, air kotor dan air bersih. Kayaknya dia nggak ngomongin anak kecil sih, tapi si Nara itu ngomongin tentang relationship di antara dua orang yang udah gede gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya value yang berbeda dan mereka punya visi misi kedepannya itu berbeda, menurutku konflik ini itu menunjukkan bahwa mereka itu nggak cocok, kedepannya itu nggak bakal bisa jadi satu karena mereka kayak minyak dan air, tujuan ke depan beda, pilar-pilar hidupnya beda, terus kepercayaan mereka berbeda. Jadi mereka itu cuman sayang aja awalnya gitu loh, tapi kalau misalnya sudah masuk realita nggak bisa. Gimana menurutmu Nevermore? Menurutku sih kayak gitu ya. Kalau menurut gua ya, tentang value yang berbeda dalam suatu hubungan, biasanya gini. Ini kalau menurut gua nih dari kata sinaran kan, value yang berbeda. Ini biasanya disadari ketika di tengah hubungan gitu, ketika 5-6 bulan gitu kan. Karena kalau misalnya di awal hubungan, lu pasti interestnya itu pasti dari satu wajah gitu kan. Pasti kita ngeliat Fisik. wajah gitu. Kedua personality. Ketemu aja lah, fisik, Dan badan juga. dan itu kita belum melihat sisi-sisi lain yang belum ditunjukin, baik dari dia ataupun dari kita sendiri. Nah, ketika kita berada di titik itu, ketika kita ngeliat ternyata ada value, ada hal yang ternyata ngebuat apa yang di awalnya manis yang kita awal ternyata enggak, yang walaupun udah dikompromiin akhirnya jadi konflik gitu, sehingga akhirnya jadi toxic. Kalau menurut gue sih cocok sama yang lu bilang tadi sih. Akhirnya mereka sadar kalau mereka itu air dan api gitu. Mau dibicarain sedalam apapun, mau dikompromin sejelas apapun, tapi akhirnya mereka nggak cocok. Karena menurut gue emang ada sih orang yang seperti itu sih. Udah dibicarain, udah gini gitu, tetap aja nggak cocok gitu, akhirnya pisah. Kan banyak kan orang yang putus gini. Lu putus sama dia kenapa? Beda pemikiran. Udah, gitu aja. Iya, udah gitu Simple aja. jawabannya. Iya. Simple banget sih. Tapi itu beneran loh. Jadi aku dulu tuh jujur nggak percaya sama orang yang beda pemikiran. Oh, jangan-jangan ada isu tuh di belakangnya. Tapi memang sometimes it can be that simple gitu loh guys. Meskipun Iya, kalian betul banget. sayang banget satu sama lain, tapi kalau misalnya tujuan hidup kalian berbeda dan kalian gaya hidupnya berbeda,
Misalnya Mhm. cowokmu itu benar-benar orang yang humble dan nggak suka beli-beli yang mahal-mahal, pengen beli rumah yang kecil aja tapi dia duitnya banyak banget misalnya gitu. Tapi kamu tipe orang yang glamorous, suka banget beli-beli, suka nge-mall, suka pergi ke sana kemari, suka pamer. Itu nggak bisa karena hidup kalian gayanya berbeda. Terus mindsetnya bisa berbeda juga mengenai uang gitu kan. Misalnya, ih ngapain Iya sih kayak betul gitu. banget. Nah, ekonomi itu juga bikin beda juga. Pemikiran Iya. finansial loh ya. Bukan hanya sekedar background ekonomi kalian gitu loh. Pemikirannya juga penting. Nah, balik lagi kalau misalnya ke toxic relationship di family, si Calves kan bilang kalau yang anak kecil itu kayak sponge, nyerap apapun kayak air kotor Iya. maupun air bersih. Itu Betul setuju banget sih. Mhm. Dan juga aku kan lagi nonton It's Okay Not to Be Okay. Dia itu ngomongin, jadi ceritanya tuh bapaknya itu bunuh ibunya kan, karena ibunya itu bunuh orang lain. Jadi di mata bapaknya itu Waduh. ibunya tuh sebuah monster gitu. Jadi ibunya tuh bunuh orang lain tapi ketawa ketiwi. Jadi ibunya tuh kepalanya tuh udah nggak bener gitu loh. Tapi bapaknya juga nggak bener dengan cara bunuh ibunya. Nah anaknya itu ngeliat pas bapaknya bunuh ibunya tanpa alasan gitu loh. Jadi anaknya jadi benci dong sama bapaknya. Dan juga waktu Wait. kecil anaknya tuh di abuse sama ibunya. Wah. Jadi di abuse-nya tuh secara mental. Kamu nggak boleh keluar, dia tuh dikekang. Ibunya tuh posesif banget. Nah, bapaknya itu, ini juga toksik loh, ya guys. Kalau di dalam keluarga itu toksik kayak gini juga. Cuman ngelihat tapi nggak melakukan aksi apapun, meskipun kamu tahu yang terjadi itu salah. Itu toksik. Waduh. Yang Aduh. Kok gua nggak tahu film itu Sar ya? Kayaknya bagus banget loh tuh itu ditonton. series. Oh, Jadi itu series series. Korea, It's Okay Not to Be Okay. Dan itu jalan ceritanya itu aku suka banget, kompleks banget, dan itu dia itu mengungkit banyak sekali mental issues. Nggak cuma keluarga-keluarga yang rusak gitu kan. Tapi juga ada romance-nya juga of course. Tapi aku tuh sukanya cara mereka membawa isu-isu mental tanpa stigma dan natural banget gitu loh cara mereka nyeritainnya. Jadi kakaknya itu keterbelakangan tapi orangnya tuh baik gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada yang dari kecil seorang ibu-ibu yang punya multiple personality disorder. Wow. Gara-gara waktu kecil dipukulin, tapi bapaknya cuma ngeliatin aja. Beda sama main karakternya. Terus jadi dia punya multiple personality disorder gara-gara untuk menjaga dirinya dari trauma masa kecilnya. Jadi kalau kalian tertarik, It's Okay Not to Be Okay, it's a good movie yang bawa mental issues. Series maksudku. 16 episodean. Agak lama sih. Gitu. Tapi worth it ya. Aduh, capek sih. It's good sih. Hello Chloro Sounds. Chloroson. Hai, salam kenal semua. Salam kenal juga Chloroson. Keren dia ini guys, komposer dia guys. Out of topic. Keren banget. Asik. Komposer musik jago banget. Kita habis bikin lagu bareng. Gimana Chloro Sounds? What do you think about today's topic? Toxic relationship. Ada komentar nggak yang lainnya sebelum kita menuju penghujung acara? Nggak gitu, nggak bikin Komposer. buruk. Oh, Enggak. bukan Pak, bukan. Aduh. Serion boleh? Tuh, Boleh Serion mau nanya nanya nih. tuh. Asik nih. Ini kayaknya agak berat nih. Toxic relationship ya. Semoga kita semua bisa bantu. Jujur sih kok menurutku kadang-kadang itu lebih ke backgroundnya dia yang memupuk dia ke depannya jadi toxic relationship gitu, jadi orang yang toxic karena masa lalunya dia, ya nggak sih? Iya sih. Betul banget. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu Nevermore yang rusak dan stay di toxic relationship karena masa lalunya dia?
Gua pernah ngeliat sih, tapi gua nggak begitu dekat. Cuma Hmm. waktu itu kawan gua ngomong kan, itu dia tuh kalau pacaran gini 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 gitu. Gua dengannya jadi kasihan loh. Gimana dia? Soalnya dia jadinya nggak gimana ya. Satu dia abuse dibilang, dia suka mukul ceweknya. Kadang itu di Iya. jalan tuh kan, waktu misalnya disuruh pulang ke mau sampai ditarik tangannya kan, udah ayo pulang gitu. Aduh, Sambil itu dipegang tuh abuse dong. bagian bagian pergelangan tangannya itu, udah ayo pulang gitu. Udah dibilangin pulang pulang pulang. Atau misalnya lagi tiba-tiba disuruh datang kan, kamu di mana sih? Udah gue bilang datang sekarang kamu telat. Akhirnya putus. Setelah putus dapat relationship yang baru, pacaran lagi. Dapat yang baru, gitu lagi. Tapi dia berarti abusive dong. Physical Iya, abuse dong dia tuh. iya, physical sama mental Karena dia. apa Jadi tuh gua dia kayak gitu? satu yang gua lihat, bapaknya preman. Asli, tapi memang kalau ngelihat sifat orang bisa jadi abuse, lingkungan gini. Lingkungan keluarga tuh jadi pemberi paling besar loh terhadap sifat anaknya gitu. Karena itu yang dia contoh. Hmm. Tapi balik lagi kan ketika seseorang bersikap pasti kan ada suatu kepercayaan kalau misalnya dia pasti harus berubah deh, dia pasti harus lebih baik deh gitu. Karena kalau lu nggak punya lingkungan teman yang tepat, lu Nggak jadi bakal ngerasa bisa kalau nyadar. sifat itu normal. Iya, Nggak nggak bisa sadar itu ngaca hal yang kali biasa. ya. Nggak bisa ngaca. Jadinya dia ngelakuin itu ke semua hal gitu. Aduh Duma. Ini nih si Ah, pelorosan bilang paling bahaya dijambak ditampar di depan umum. Pernah lihat soalnya. Itu oh my god sih guys. Itu Wah, memalukan sekali bagi si pihak betul banget korbannya. sih. Itu merendahkan self confidence mereka dan self love mereka itu bakal turun, pede mereka itu aduh parah itu. Nah itulah kenapa aku bikin podcast ini, untuk membuat orang-orang tahu gitu lah ya. Misalnya toxic relationship individuals yang toxic itu seperti apa, biar bisa tahu. Itu satu. Dua itu biar kalian bisa tahu juga orang-orang yang stay di relationship itu kenapa gitu loh. Nah ini tanya, lingkaran dalam lingkaran. Bagaimana pendapat kalian tentang circle inside a circle? Apa itu termasuk relationship? Katanya Serion. Nah menurutku ya, circle inside of a circle, a group inside of a group, itu nggak masalah menurutku. Jadi misalnya kalian bersepuluh ya, Evermore. Jadi kalian bersepuluh, tapi mereka bikin grup-grup sendiri. Jadi ada si A bikin grup 3 orang, ada yang bikin grup 4 orang, ada yang bikin grup 3 orang. Menurutku kalau mereka kayak gitu, tapi masih positif, karena mereka lebih deket sama 3 orang itu. Si A, B, C itu lebih deket satu sama lain daripada si A, B sama D. Si D, E, F lebih deket satu sama lain. Itu nggak masalah kalau mereka cuma ngomong-ngomong, mungkin mereka pembicaraannya itu nggak masuk di 10 orang itu menurutku Iya, nggak betul apa-apa. banget. Tapi yang Kalau bermasalah itu ya, gimana menurut Evermore? coba deh lu lanjutin dulu deh. Kayaknya yang jadi masalah tuh apa tuh? Kalau menurut aku yang jadi masalah itu kalau mereka saling backstep, kalau Wah, mereka itu saling sih sama mengkhianati satu pemikiran sama kita sih. lain. Iya sih, Iya nggak Evermore? betul banget. Nah itu kalau maksud dari Soalnya gimana? gini, kalau menurut gua dalam satu grup itu sama yang kayak dibilang saya tadi ya, sama kata Bang Kadel nih, itu normal banget. Karena satu kenapa? Mungkin interest gitu. Lu lebih suka sama orang ini dalam grup lu karena mungkin interestnya ada sesuatu gitu kan, yang membuat lu kayaknya memang enak sama semua, tapi kalau sama satu nih orang nih lebih asik lagi nih. Misalnya Untuk lebih suka ngomong-ngomong, drama, mereka bisa ya nyambung. bisa nyambung atau mungkin tahu akan satu hal ini, jadinya mereka ngomongnya bisa lebih dalam gitu akan satu hal. Betul. Nah, tapi kalau untuk hal yang kedua, untuk sesi yang kedua yang dibilang saya tadi, kalau untuk ke backstep itu betul banget sih backstep sih. Itu juga biasanya sering terjadi sih. Soalnya gue juga pernah Ya ngalamin Rosas, sih untuk iya. imposter, yang Imposter backstep imposter. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba satu orang ini dibenci sama satu grup gara-gara imposter yang menyebarkan gosip. Oh, waduh, Ya enggak? let's not bring that topic, please. Rosas. Jadi luas banget nanti, share. Nah,
Itu menurutku toksik juga sih guys. Saling tidak mempercayai satu sama lain, kekurangan komunikasi kan. Yang tadi kita bilang Iya tadi. sih, betul sih. Mm-mm. Mm. Tadi itu misalnya kalian ada yang baru masuk nih. Untuk memperbaiki toxic relationship maupun pertemanan, pacar atau keluarga, itu kalian harus saling bertanggung jawab atas kesalahan kalian dan kewajiban kalian dan jangan memendam masa lalu. Yang kedua, jangan saling menyalahkan, saling paham, komunikasi penting. Terus kalau misalnya kalian muter aja, kalau ngomongnya muter terus take a break, but not a breakup. Itu bisa jadi solusi. Tapi kalau parah bisa ke psikolog, ya nggak? Itu untuk yang baru datang. Gimana nih Nevermore kalau orang-orang kayak gitu? Oh gimana ya? Itu sebenarnya tergantung kalian sih menurut gua sih. Nah, gua baca chat jadi nggak fokus deh sekarang. Apa sih? Ini ntar aku mau ngelanjutin dulu. Pakai voice changer. Aku pakai voice changer ya. Iya, mulai makanya nih. suaranya enak. A group inside of a group gitu ya. Ngejelek-jelekin gitu ya. Akhirnya semua jadi musim dia deh. Wah, kalian sangat berpengalaman sekali ya. Jangan-jangan kalian imposternya guys. Jangan-jangan ini perkumpulan para impostor. PPI dong. Itu perkumpulan pelajar Indonesia, bukan perkumpulan para imposter. Aduh, gak ada mami. Aduh, Nevermore. Gimana nih? Langsung closing talk ya. Closing talk kayaknya boleh deh. Nevermore tukang PHP nih. Kabur dari. Wait. Udah gimana nih? Gosip-gosip seperti ini nih. Enak juga ya Nevermore dibully guys. Lanjutkan guys. Nomor 5 apa nih? Aduh, tapi kalau misalnya toxic relationship itu tidak bisa ditangani dengan baik, akhiri dengan terbuka dengan orang terdekat, mencintai diri sendiri, self love, dan putuskan kontak. Itu kalau misalnya harus benar-benar keluar. Closing thoughts nih, menurut aku ya, dari topik ini, apa yang bisa kalian ambil? Ngaca, refleksi diri, ngelihat diri sendiri bahwa kalian itu nggak sih personality yang toxic kayak 8 tadi. Ngaca, perhatikan apa pasangan kalian memiliki karakteristik yang merusak. Refleksi, apakah hubungan kalian dan diri kalian agar kalian bisa menyadari bahwa kalian itu seperti apa sih. Komunikasikan hal-hal ini ke pasangan kalian, jangan di battle up. Jika pasangan kalian toksik dan hubungan tidak bisa diperbaiki, get out of that door, man. Get out. GTFO. Pergi. Buang kuncinya. Jangan balik. Di dunia ada 7 miliar orang. Masa kalian mikir hanya dia yang mau sama aku? Please. Saya santai. Please. Kalau kamu gimana? Cakep sih. Itu tadi udah bagus banget sih. Iya sih, cocok sih memang sih. Tapi gue mau nambahin lagi ya closing itu dari gue ya. Kalau menurut gue tuh semua balik ke komitmen gitu. Karena ketika lo berkomitmen, kenapa itu penting? Itu memang hal yang penting banget yang membuat lo bertahan dalam suatu hubungan. Satu. Dan juga lo harus saling sadar akan kekurangan dan kelebihan. Karena kan kadang kan kita kan dengan pasangan kita kan berantem karena ya dia punya kekurangan ini, misalnya dia mungkin datang sering telat, atau mungkin dia sering makan lama, atau dia gini-gini gitu kan. Itu kan kelebihan dan kekurangan itu kan. Ya lu harus ngerti. Tuh. Ketiga itu ego. Perang ego. Aduh guys, tolonglah ego. Kalau menurut gua tuh ya, ego itu memainkan peran besar banget untuk ngebentuk suatu masalah asli dalam suatu hubungan. Tapi kalau menurut gua itu kalau lu saling pengertian satu, terlalu dan juga lu respect kepada orang lain dan self respect terhadap diri lu sendiri, lu bisa nyelesain semua masalah yang ada. Betul. Contohnya gini. Misalnya gue lagi berantem sama pacar gue gitu kan. Di satu titik gue yang salah, dia yang minta maaf. Di satu titik dia yang salah, gue yang minta maaf. Di satu titik lagi dia salah dan dia yang minta maaf. Gua salah yang gue yang minta maaf gitu. Karena nanti ujung-ujungnya dia bakal ngomong, aduh aku semalam sorry ya buat kamu jadi gitu. Sebenarnya aku yang salah kok. Aku janji gak bakal gitu-gitu. Itu bakal ngebuat dia sadar gitu. Kalau ternyata kok
pacar gue udah bener tapi kok dia jadi ngalah ya gara-gara gue ya, aduh dia sayang banget sih sama gue ya, gitu sih. Jadi Nevermore Itu aja sih. harus pijat refleksi demi kelancaran relationship nggak? Betul, sama tadi yang merekomendasiin itu cocok Bukan. banget tuh. Refleksi diri, Sama bukan sih. pijat refleksi Nevermore. Gimana Gue yain aja deh, Diain gue yain aja deh, gue yain aja deh. Diain guys. Aku bilang pijat refleksi, dia nggak ngeh lagi. Dia sudah kelaparan nih guys kayaknya. Tapi Betul harus banget, gue refleksi lapar ya banget guys. Zer. Katanya si Cuddlefish, tahu perbedaan yang paling signifikan antara monyet dan manusia nggak guys? Apa tuh? Nevermore tahu nggak? Eh, akal budi. Salah, Itu monyet kalau- nggak pernah ngaca. itu Jadi kalian yang nggak ngaca, kalian monyet. wait, oke. Aduh. Ah, Konoyuki bilang oke. nice. Oke deh. Kayaknya guys, gitu aja deh buat hari ini ya. Aduh, ada kata-kata terakhir lagi Nevermore sudah? Gue udah cukup, gue udah cukup. Udah cukup ya. Jadi Iya, udah itu cukup aja banget. dari kami. Keep calm and carry on. Ya, Selamat malam goodbye. semuanya. Good night. Oke, good night.